Ya, ya sesuai dengan permintaan. Jadi yang merasa menulis ya, bahwa terlebih dahulu baiknya berdoa, ya. Ibu sudah mengikuti ya, sesuai dengan permintaan adik-adik ya. Karena ya memang benar sekali, baiknya sebelum melakukan kegiatan, sebelum belajar kita bagusnya berdoa. Oke. Nah, Ibu lanjut ya. Terkait faktor-faktor yang mempengaruhi proses berubah. Nah, ada option A, B, dan C terkait faktor-faktor yang mempercepat atau mendukung atau faktor yang mempengaruhi. Ya. Yang pertama adalah predisposisi faktor atau faktor pemudah. Nah, faktor pemudah ini dipengaruhi oleh knowledge atau ilmu pengetahuan. Nah, kemudian dipengaruhi oleh pengalaman, ya. Yang ketiga adalah dipengaruhi oleh kepercayaan, ya. Dan yang keempat adalah keyakinan, ya. Nah, dalam sistem nilai yang meliputi norma, tradisi, dan sebagainya. Oke. Yang terlambat itu masih kasih dispensasi ya, besok jangan terlambat ya. Kalau Ibu bilang jam 10 berarti datangnya harusnya kalau bisa 1 jam atau 30 menit dari pertemuan ya. Oke. Nah, terkait predisposisi faktor atau faktor pemudah itu berkaitan tentang ilmu pengetahuan. Jadi semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, maka pengaruh dalam perubahan itu semakin cepat. Ya. Nah, yang kedua berbicara tentang pengalaman. Oke. Kenapa itu pengalaman termasuk proses yang mempercepat atau pendukung dalam proses perubahan? Ayo, kenapa coba? Ayo, kenapa coba? Saya minta tanggapannya. Kenapa itu pengalaman mempengaruhi faktor proses berubah atau mempercepat faktor proses berubah? Ya. Karena dari pengalaman itu kita bisa mengambil sesuatu yang bisa diambil dari positifnya atau negatif yang bisa membuat jadi lebih baik kita. Oke. Jadi karena pengalaman itu kita dapat belajar tentang sisi positif dan sisi negatif. Ya, sehingga dari dua hal tersebut kita bisa mengambil hal-hal yang baik atau hal-hal yang bisa kita jadikan pelajaran. Ya. Apa yang mau di-silent deh? Oke. Nah, yang kedua adalah enabling faktor atau faktor pendukung. Tadi ada faktor pemudah, sekarang ada faktor pendukung. Oke. Nah, di antara faktor pendukung ini ya ada berbicara tentang dana, sarana, sumber daya, yakni keterampilan dasar yang dikuasai oleh petugas kesehatan. Ya. Jadi faktor pendukungnya apa proses berubah? Jadi di dalam ruang lingkup kebidanan atau ruang lingkup pelayanan kesehatan, ya, kita tidak bisa berubah kalau kurangnya dana, ya.
kita tidak bisa berkembang karena dana yang terbatas, ya. Kemudian adanya sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana contohnya apa? Nah, contohnya apa coba? Sarana dan prasarana. Sarana itu kayak Nah, kayak pustu. Apalagi? Nah, polindes. itu sarana. Kalau prasarana itu kayak ambulans. Ambulans. Kemudian alat-alat medis yang lainnya, ya. Jadi kalau sudah ada tempat, ya itu sarana ya. Kemudian prasarananya apa? Penyediaannya yang ada di dalam apa? Di dalam pustu atau polindes atau di puskesmas atau di rumah sakit. Oke. Nah, yang ketiga adalah sumber daya. Siapa yang menjadi sumber daya ini? Iya, sumber daya manusia adalah tenaga kesehatan itu sendiri. Ya. Nah, yakni dengan memiliki keterampilan dasar yang dikuasai oleh petugas kesehatan. Jadi sekarang kita tidak bisa memiliki, walaupun kita ada jasa, tapi kalau kita tidak memiliki STR, kita itu dinyatakan belum bisa bekerja, ya. Belum bisa pegang pasien karena dianggap keterampilan kita masih dalam batas standar atau terbatas, ya. Jadi yang faktor pendukung adalah harus adanya STR, ya. Nah, oke. Yang ketiga, reinforcing factor, ya, atau faktor penguat, ya. Nah, faktor penguat ini antara lain adalah dorongan dari lingkungan. Berarti lingkungan melakukan dukungan. Nah, kemudian keluarga, teman dan tokoh masyarakat. Ya. Dari kelompok paling kecil adalah keluarga. Kelompok paling besar adalah lingkungan masyarakat, ya. Nah, kalau untuk individu ada juga ya, teman juga termasuk kelompok kecil ya, dan tokoh masyarakat. Nah, siapakah yang jadi tokoh masyarakat di sini? Siapa yang menjadi tokoh masyarakat? Siapa coba? Pemimpin dalam masyarakat. Iya, pemimpin dalam masyarakat siapa biasanya? Kalau di kepala desa. Nah, siapa lagi? Perangkat desa boleh. Siapa lagi? Imam boleh. Biasanya kan imam kan paling dihormati juga ya. Apa lagi? Kepala dusun. Biasanya kalau di kecamatan camat, ya. Biasanya kalau di kelurahan lurah, ya. Sampai di sini paham? Paham sampai di sini? Oke. Kalau paham, jadi ibu jelaskan sedikit ya. Nah, ada 3, yaitu faktor pemuda. Dan yang kedua faktor apa? Pendukung. Yang ketiga faktor apa? Penguat. Jadi jangan dilupa ya, ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor pemuda, pendukung, dan penguat. Nah, ada kelanjutannya. Nah, ini faktor-faktor pendukung lainnya, ya. Nah, bicara tentang faktor pendukung lainnya, yang pertama adalah perubahan dipandang sebagai suatu hal yang positif oleh target yang berubah. Jadi kayak seperti tadi teman bilang, dari pengalaman itu kita belajar dari sisi positif dan sisi negatif. Jadi perubahan dipandang sebagai suatu hal yang positif oleh target yang ingin berubah. Ya. Dan yang kedua adalah perubahan merupakan hal yang sederhana dan konkret. Ya, kita ingin berubah tidak perlu dengan cara hal yang besar. Contohnya ingin menolong orang saja tidak perlu kita harus dengan uang yang banyak, tidak.
Ya, contoh kecil apa coba? Dengan proses berubah apa? Coba. Menolong sesama. Contohnya di kelas. Di kelas temannya mungkin lupa bawa pulpennya. Kita punya 2 pulpen, jadi kita bisa pinjamkan ke temannya, ya. Nah, itulah proses berubah, saling menolong, ya. Nah, yang ketiga adalah target berubah dilibatkan sejak awal. Nah, apa maksudnya nih? Target berubah ditargetkan sejak awal, coba. Nah, punya perencanaan. Ada lagi? Ada yang punya perencanaan. Apa lagi? Apa coba? Ada yang lain? Coba, yang lain. Coba yang di ujung sana. Apa coba? Target berubah dilibatkan sejak awal. Ayo yang di ujung sana suaranya. Ayo. Seperti kami di target berubah dilibatkan sejak awal itu, dia ingin berubah karena ada yang dia inginkan, misalnya dia berubah untuk orang tua. Jadi orang tua itu target yang dia libatkan selama dalam proses dia berubah. Orang tua itu yang dilibatkan sejak awal, dia berubah karena orang tuanya. Oke, dia berubah karena alasan kedua orang tua. Oke, ada lagi? Ada yang lain? Oke, jadi bicara dengan target berubah dilibatkan sejak awal. Namanya target, ya. Target itu pasti ada perencanaan. Nah, perencanaan itu selalu dimulai dari awal, ya. Jadi niat intinya dari awal itu niatnya sudah positif. Jadi bagaimana caranya dia berubah, ya. Nah, yang keempat, perubahan dilakukan pada skala kecil dulu, ya. Seperti tadi ya, hampir sama dengan perubahan sederhana, ya. Tidak perlu yang langsung besar, cukup hal-hal yang kecil, ya. Perubahan dilakukan pada skala kecil dulu, lalu diantisipasi menuju skala yang besar. Nah, untuk skala yang besar seperti apa? Kalau tadi Ibu kasih contoh skala kecil, memberikan menolong teman, ya. Kemudian apa lagi? Untuk skala yang besar. Hah? Menyumbangkan dana. Oke, boleh. Apalagi? Skala yang besar. Kalau kita menyumbangkan dana itu larinya kemana dia? Ke sarana dan prasarana, ya. Kemudian apa lagi? Untuk target yang lebih besar. Hah? Membantu dengan tenaga. Ada yang lain? Ada yang lain? Nah, untuk skala besar itu bisa masing-masing ya, masing-masing bisa menilai dari pemberian dana, ya. Apabila kita memiliki kelebihan, kita berikan kepada yang membutuhkan. Nah, itu secara attitude ya. Kalau dalam secara sikap, ya, kira-kira kita baiknya seperti apa? Untuk diri kita, untuk skala berubah kita ya. Kalau untuk orang lain kan sudah tadi pembahasannya membantu teman. Kemudian apabila kita memiliki keuangan lebih ya, kita berikan sedikit dana untuk yang membutuhkan. Kemudian ada yang lain untuk diri kita sendiri.
ingin berubah. Fokusnya, maksudnya fokusnya itu ke diri kita keuntungannya, ya. Ayo, apa coba contohnya? Hah? Lebih menghargai diri sendiri. Nah, itu masuk dalam skala kecil, ya. Skala kecil atau hal yang sederhana adalah lebih menghargai diri sendiri. Apalagi? Apalagi? Mencapai kesuksesan? Hah? Mencapai kesuksesan? Kesejahteraan, ada yang bilang kesejahteraan, kesuksesan, apa lagi? Ayo, tidak apa-apa ya, karena ini kan sudah mahal itu lebih besar. Mencapai keinginan yang telah ditentukan. Oke, ada lagi? Ada yang bilang kesuksesan, ada yang bilang kesejahteraan, mencapai keinginan yang telah ditentukan. Apa lagi untuk skala besar? Mandiri. Hah? Apa lagi coba? Kan tadi Bapak mandiri sendiri. Kemandirian. Ya, mandiri. Ya. Nah, proses berubah itu, ya, tahap proses berubah itu ada dua skala kecil dan skala besar. Yang untuk skala kecil adalah cukup dengan menghargai diri sendiri. Yang untuk skala besar tentunya adalah apa? Tadi sudah. Oh, saya sudah bisa mensejahterakan diri saya sendiri. Apalagi? Hal-hal yang saya targetkan sudah tercapai. Apalagi? Nah, lebih mandiri. Nah, itu untuk target skala besar. Ya. Nah, yang kelima adalah pemimpin dan tokoh masyarakat. Ya, seperti tadi penyampaiannya, ya. Ada faktor pendukung, ya, yaitu adanya dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat. Nah, yang terakhir adalah komunikasi terbuka antara klien dan agen perubahan. Siapa yang menjadi klien? Adalah siapa? Hah? Iya, kita. Dan agen perubahan. Nah, agen-agen perubahan ini tadi banyak. Nah, seperti teman, keluarga, satu lagi, tokoh masyarakat. Jangan bingung, ya. Sampai sini paham? Nah, faktor penghambat menurut Dennis dan Chin dalam beberapa alasan. Ini dua sejoli yang kemarin tidak masuk, ya. Yang di sini, yang satu pakai kacamata itu. Nah, ada 5 poin, ya. Menurut Dennis dan Chin dalam beberapa alasan membuat seseorang menolak sesuatu perubahan, ya. Yang pertama adalah takut akan sesuatu yang tidak pasti. Nah, inilah faktor yang menghambat di diri kita sendiri, adalah kurangnya keyakinan dari diri kita sendiri bahwa apa yang kita lakukan itu belum tentu berhasil. Ya. Nah, yang kedua adalah takut akan kehilangan pengaruh. Nah, maksudnya pengaruh apa ini? Takut akan kehilangan pengaruh. Coba, ada yang bisa kasih contoh? Takut akan kehilangan pengaruh.
orang-orang yang berpengaruh? Tidak pernah. Hah? Masa tidak pernah terus? Tunggu dulu, ibu tanya. Ibu tanya, kalian 2 tahun masa corona kan? Kalian ini alumni corona ya? Nah, 2 tahun selama masa corona itu proses belajarnya seperti apa? Selama waktu masih sekolah SMA? Online. Tapi online-nya maksudnya lancar atau bagaimana? Tidak. Jarang juga ya. Apalagi kalau di pelosok-pelosok dia masih tatap muka ya, atau online juga? Online juga. Biar ada yang di pulau-pulau. Nah, yang di pulau-pulau biasanya biar tidak ada corona katanya. Jadi kebanyakan mereka masih tatap muka. Ya, itu yang harus susahnya karena kalian kan selama 2 tahun, jadi pastilah tidak efektif ya belajar. Berarti cuma pada saat kelas 1 SMA saja? Sampai kelas 2? Sampai kelas 1. Nah, yang kedua, bicara takut akan kehilangan pengaruh. Nah, biasanya orang-orang yang berpengaruh ini adalah orang-orang yang memiliki jabatan, ya. Lalu kenapa dia takut? Lalu mengapa? Nah, lalu mengapa dia takut akan kehilangan pengaruh? Kehilangan pengaruh. Coba. Nah, orang yang memiliki jabatan biasanya dia cenderung lebih agresif. Ya, kenapa seperti itu? Coba. Karena dia merasa dia memiliki kekuasaan. Nah, terkadang kita dalam posisi memiliki kekuasaan itu ya hal yang kadang kita merasa menurut orang kita merasa salah, tapi bagi kita itu adalah benar. Padahal di mata orang itu kita salah. Ya. Nah, ini yang sulit kita rubah, ya. Nah, itulah kenapa itu ya? Nah, yang ini yang paling ditakuti orang, ya, kehilangan pengaruh, ya. Untuk orang-orang yang mencari posisi aman, ya, untuk anggota-anggota yang mencari posisi aman, ya, dia merasakan bahwa dia sangat berpengaruh, ya. Sehingga yang paling atasan yang merasa dirinya punya pengaruh, ya, itu sangat berat untuk berubah. Ya, contoh kecil, ya, di dalam ruang lingkup, ya, di dalam ruang lingkup institusi, contoh, ada para pejabat-pejabat yang melakukan korupsi dana, contoh kan dia punya pengaruh ceritanya gitu, banyak pendukungnya, ya, contoh, ini hanya contoh ya. Nah, tentunya sebaik-baiknya manusia dan seburuk-buruknya manusia pasti ada pro dan kontra, ya. Nah, yang merasa sudah nyaman, ya, yang merasa dirinya berpengaruh, ketika dia ingin berubah, dia mulai takut kehilangan pengaruh, ya. Secara logis, ya, kalau dia ingin berubah, contohnya dia tidak ingin menjadi orang yang korupsi lagi, ya. Tapi setidaknya orang-orang yang telah mencari keuntungan dari dia itu pasti akan membenci. Ya, itulah namanya takut kehilangan dengan pengaruh. Ya, paham ini orang
orang berpengaruh, ya. Ya, kalau di sejarah itu orang berpengaruh itu seperti apa? Hah? Kalau di sejarah orang berpengaruh, hah? Seperti pahlawan. Itu orang-orang yang berpengaruh, ya. Nah, yang ketiga, takut akan kehilangan keterampilan. Nah, kenapa bisa takut kehilangan keterampilan? Kenapa dia takut akan kehilangan keterampilannya atau skillnya? Ayo, kenapa coba? Dia takut kehilangan keterampilan. Bukannya dia memiliki skill? Hah? Adanya persaingan. Ada lagi? Ayo, ada lagi? Nah, sekarang ibu tanya. Kira-kira kalian masing-masing ya, masing-masing. Kira-kira selama duduk di bangku SD, SMP, SMA sampai ke bangku kuliah, skill apa yang kalian kuasai? Skill apa coba yang kalian kuasai? Oh, mungkin ibu saya skillnya memang jiwa-jiwa saya jiwa-jiwa seni, ya. Saya suka menari, suka mengajarkan adik-adik menari dari kelas saya. Itu kan bagian skill ya, keterampilan. Apa lagi? Oh, mungkin saya suka buat robot-robot itu kalau ada alat yang bekas-bekas kayak mobil-mobil atau motor-motor. Saya suka bongkar-bongkar itu, perbaiki kembali. Itu kan skill, ya. Apa lagi? Atau tidak punya skill sama sekali nih? Hah? Tidak punya skill? Hah? Atau skillnya? Oh, saya skillnya mungkin suka berdandan. Itu bukan skill ya. Atau keterampilan saya, oh mungkin saya suka suka dengan pintar mendandani orang, ya. Itu tidak apa-apa, itu skill, ya. Kalau untuk mendandani berarti mencari, itu kan bagian dari keuntungan. Apalagi? Apalagi coba? Ini angkatan corona ini, susah sekali nih. Apalagi coba? Hah? Ya, memasak ala-ala setting. Masakan apa yang kau tahu? Hah? Opor ayam yang kayak di promosi-promosi itu. Apa lagi selain opor ayam? Olahraga. Apa? Olahraga. Olahraga. Olahraga apa yang kamu sukai? Renang, voli, Senam? Renang. Oke, swim. Apa lagi? Volleyball. Apa lagi? Jadi kalau ada lomba nanti persiapan Germas, ikut ya lomba voli. Biasanya kita lombanya itu lawan Poltekkes, ya. Nanti ikut kalau sudah. Bukan cuma itu, biasanya lawannya rumah sakit Poso, Unsimar, itu banyak sekali ya kegiatan. Jadi nggak apa-apa, itu bagian dari skill. Nah, bagaimana kalau kehilangan keterampilan atau skill? Nah, contohnya adalah pada saat kita kerja, ya, yang kita tahu dan itu yang setiap hari kita kerjakan, ya. Tentunya itulah yang kita terapkan, ya. Kalau yang setiap hari, contoh ibu setiap hari karena di kantornya kerjanya mengetik, ya, skillnya ibu mengetik terus, ya, buatkan aja, ya. Kalau ibu di bagian lab, ya skillnya ibu di lab, ya. Nah, bagaimana kalau ibu ingin berubah? Contoh, ingin berubah, ingin menjadi yang lebih baik lagi, ya. Mungkin
atau jabatannya ibu mungkin kalau bisa naik-naik sedikit lah ibu berubah ya. Jadi otomatis yang jabatan sebelumnya itu ibu pasti akan tinggalkan yang skill yang ibu punya ya. Nah bagaimana kalau ibu takut kehilangan skill tersebut? Nah itu yang menghambat proses berubah ya. Karena takutnya, karena saking saya kuasain itu skill itu. Atau contoh begini ya, kalian kan mata kuliahnya ada yang dasar, ada yang mata kuliah bukan ya. Contoh yang dasar kan kayak kehamilan, kan itu tuh khusus kebidanan ya. Nah bagaimana kalau cuma skillnya ibu cuma sampai batas di situ, cuma sampai di kehamilan ya. Sedangkan ibu harus berkembang atau ilmunya harus berkembang. Harus saya tahu ilmu aspek persalinan ya, bayi baru lahir, keluarga berencana ya. Nah karena saya takut ya, saya takut maju tapi skill saya juga itu terus ya, maka saya tidak akan berkembang atau berubah ya. Sampai sini paham? Nah yang keempat, takut kehilangan dukungan. Ya siapa yang mendukung? Warga, teman, masyarakat, teman, atau ruang lingkup kerja ya, kalau sudah kerja. Nah, yang gempa ini trauma kita ada yang gempa. Ya, yang terakhir adalah takut gagal. Ya, jadi jangan sampai takut gagal. Kalau takut gagal atau sudah berpikir negatif ya, di pikiran itu aduh pasti gagal ya. Nah contoh kecil apa coba? Contoh kecilnya apa sayang? Ya coba, takut gagal. Aduh, itu belum dicoba, tapi sudah ada keraguan. nah ada keraguan. Jadi tidak ingin mencoba. Tapi jangan kalau kayak drugs ya, jangan mencoba-coba ya. Itu bahaya. Lebih baik takut gagal ya. Ya, lebih baik itu ya. Istilahnya lebih baik kalau mencoba narkoba, lebih baik takut gagal daripada mau mencoba. positifnya itu. Nah, tingkat dan bentuk perubahan. Jadi sudah pelan ya ibu slide ini rata-rata keluhannya slide-nya kata terlalu cepat ibu. Ya. Nah, tingkat dan bentuk perubahan. Nah, ada tingkat, ada bentuk. Nah, ada dua tingkat perubahan dan bentuk perubahan. Yang kita masuk dulu ya ke tingkat perubahan. Nah, tingkat perubahan itu dipengaruhi pengetahuan atau knowledge. Nah, dan yang kedua adalah sikap atau attitude. Yang ketiga adalah perilaku individu. Ya. Nah, yang keempat adalah perilaku kelompok atau group behavior. Sedangkan bentuk perubahan, yaitu yang pertama adalah penambahan, yang kedua adalah membangun kembali, yang ketiga menghilangkan perilaku lama, dan yang keempat memperkuat pola perilaku lama. Oke, kita bahas dulu tentang tingkat perubahan. Yang pertama, knowledge atau pengetahuan. Nah, semakin
semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka semakin semakin apa? Angkuh. Semakin angkuh. Semakin cepat dalam proses perubahan. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan sikap? Apa attitude? Attitude itu perumpamaan seperti kata pepatah mengatakan, berkata mana yang mengatakan ini? Ya, semakin padi menguning semakin menunduk. Padi menguning dan berisi semakin menunduk. Benarkah itu? Benar. Ya. Itu mempengaruhi ya ilmu pengetahuan. Istilahnya semakin otaknya pintar, semakin attitude-nya baik. Namun pada kenyataannya kadang-kadang orang semakin tinggi pengetahuannya, semakin seperti itu dia berdiri. Ya, kalau toge kan dari begini, toh begini mama. Kalau padi kan nggak begini dulu, begini, kan? Benar tidak? Itu toge kecil dia pakai satu kali. Ya. Jadi tingkat perubahan seseorang itu dipengaruhi oleh sikap. Ya. Jika orangnya baik, santun, ramah, memiliki attitude yang baik. Ya. Nah, jika orangnya arogan dan marah, ya. Kemudian apa lagi? Kemudian apa? Langgar, pencuri, sulit berubah katanya. Jadi attitude itu adalah untuk proses berubah ya, tergantung dari diri sendiri ya. Nah, perilaku individu. Ya, hal ini mempengaruhi terkait perilaku individu. Kenapa coba? Kenapa harus perilaku individu? Ada yang bisa kasih contoh? Kalau perilakunya seperti yang suka membangkang, agak susah sih berubah, ya. Kalau yang orangnya memang suka mendengar, suka diceramahi, ya, menerima saran, itu orang yang mudah berubah. Ya. Kemudian perilaku kelompok. Jadi kalau kita hidup di kelompok atau di ruang lingkup yang baik, maka kita secara tidak langsung akan mempengaruhi diri kita sendiri, ya. Nah, yang ke bagian absen kedua adalah bentuk perubahan. Tadi tingkat perubahan, sekarang bentuk perubahan. Yang pertama adalah penambahan. Apa yang mau ditambahin? Hah? Apa yang sana yang manis, kehidupan gula. Apa sayang bentuk penambahan? Apa yang mau ditambah ini? Sudah tadi penyampaiannya, kata pendukungnya apa tadi? Sedang apa yang mau ditambahkan? Sarana dan prasarana. Nah, yang kedua membangun kembali, ya. Apa yang dibangun itu? Membangun kembali. Hah? Membangun kembali kepercayaan diri. Nah, membangun kembali kepercayaan diri. Oke. Yang ketiga, menghilangkan pola perilaku lama. Jadi ada before after. Ya. Before yang tadinya buruk menjadi lebih baik. Nah, yang keempat adalah memperkuat pola perilaku lama. Kalau perilaku lamanya positif, jadi bertahan. Tapi kalau negatif, jadi dipertahankan.
gimana? Kalau pacarmu bilang pertahankan sayang. Jangan. Kalau memang sudah tidak paham dengan pegangan hati ya sudah tinggalkan saja. Nah, model dalam perubahan. Nah, ada 3 poin terkait model perubahan. Yang pertama adalah research and development models. Penelitian dan pengembangan model. Ya. Jadi yang pertama adalah research and development model. Nah, model perubahan ini didasarkan atas penelitian ya. Kalau research kan bahasa Inggrisnya penelitian. And development, pengembangan, development, perkembangan bisa, pengembangan bisa. Ya, Inggris sedikit dong. Ya, kemudian model. Kalau model kan kita dari dulu sama. Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris sama model. Ya. Perencanaan dalam pengembangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Atau accept goal. Tujuan yang diharapkan dalam bahasa Inggris itu accept goal. Oke, yang kedua adalah social interaction model. Interaksi model sosial. Nah, model perubahan dengan interaksi sosial ini dilakukan berdasarkan atas saling kerjasama dengan sistem sosial yang memfokuskan pada persepsi dan respon dari perubahan yang akan dilakukan. Dan yang ketiga adalah problem solving model atau penyelesaian masalah model. Model penyelesaian masalah. Ya. Namanya problem solving model. Model ini menekankan pada penyelesaian masalah dengan menggunakan langkah mengidentifikasi kebutuhan yang menjadi masalah, mendiagnosa, sudah diajarkan kemarin, bisa ajarkan ya, mendiagnosa itu ya. Kemudian melakukan uji coba dan evaluasi, ya. Oke, ditulis saja dulu. Jadi research dan development model itu hanya dilihat dari atas dasar penelitian, ya, dan perencanaan dan dalam pengembangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi semua yang diharapkan itu harus berdasar perubahan yang diharapkan itu berdasarkan atas dasar penelitian. Kemudian dengan adanya penelitian maka perlu dilakukan perencanaan dalam pengembangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, yang kedua untuk social interaction model. Nah, model ini yaitu interaksi sosial, berarti interaksi sosial antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, manusia dengan tumbuhan, manusia dengan hewan. Kan kita berinteraksi semuanya, ya. Bukan berarti itu binatang tumbuhan itu kita tidak berinteraksi, ya. Paham tidak? Maksudnya bukan kamu bicara sama itu bunga akan tumbuh.
ini dilakukan berdasarkan atas saling kerjasama dalam sistem sosial dengan memfokuskan pada persepsi dan respon dari perubahan yang akan dilakukan. Artinya adalah interaksi antara teman sejawat bisa dengan masyarakat, bisa keluarga, kelompok kecil, teman ya sahabat ya bisa ya, dengan tujuan adalah memfokuskan pendapat ya, sehingga terjadi perubahan. Nah, yang ketiga adalah problem solving models atau model penyelesaian masalah. Nah, dengan menggunakan langkah mengidentifikasi kebutuhan yang menjadi masalah. Nah, apa kebutuhannya coba? Contoh, tensinya di puskesmas itu kurang, ya. Obat-obat di puskesmas sekarang sudah habis, ya. Contoh. Nah, yang kedua adalah mendiagnosa masalah. Masalahnya adalah kurangnya obat-obat yang ada di puskesmas. Jadi perlu melakukan uji coba. Apa uji cobanya? Nah, contohnya, mungkin banyak pasien, ya. Jadi dalam 1 bulan itu kita amrai itu obat di dinas kesehatan ya untuk puskesmas A. Ternyata tidak cukup, ya. Karena ternyata kebutuhan pasien itu lebih banyak dari obat yang diamra, ya. Evaluasinya adalah, bulan depan kita harus mengamra kembali yang lebih banyak lagi, ya. Itu contoh kecil. Sudah? Nah, hambatan dalam berubah. Hambatan dalam berubah adalah yang pertama adalah ancaman kepentingan pribadi. Nah, ini yang bahaya. Ancaman untuk kepentingan pribadi. Yang bahayanya adalah segala sesuatunya mementingkan kepentingan pribadi dirinya sendiri, ya. Itu yang susah. Nah, adanya perubahan segala kepentingan dan tujuan. Ya. Yang kedua adalah persepsi yang kurang tepat. Nah, ini yang paling susah. Di kelas saja kalian kalau berdiskusi, ya, ada yang maunya persepsinya, tahu persepsi pendapat ya. Ada yang maunya dia yang diikuti, ya. Tidak mau mendengar masukan dari teman-teman, merasa bahwa pendapatnya ini benar. Ya, ini agak susah untuk berubah ya. Apalagi kalau berubah untuk kebaikan bersama ya. Ya, untuk kemajuan kampus atau kemajuan kelas ya, itu agak susah. Nah, yang terakhir adalah reaksi psikologis. Nah, contohnya apa reaksi psikologis? Apa coba? Reaksi psikologis. Setiap orang memiliki reaksi psikologis yang berbeda-beda dalam merespon perbedaan sistem adaptasi pada setiap orang. Nah, yang bagaimana itu reaksi psikologis? Coba. Ada biasa kalau dimintakan pendapat, ada yang diam-diam merayap, cica-cica di dinding. Ada begitu kan, kayak cica-cica di dinding, diam-diam merayap. Ya, yang penting diam saja. Ada juga yang D3. Contoh ya, ibu mengajar ini. Ada yang D3 saja. Tahu D3? Diam. Datang diam dulu, ya, pulang. Begitu kan? Siapa itu? Siapa itu? Datang diam dulu. Ya, oke. Ada juga yang responnya baik, ya. Secara psikologis dia merespon, dia menjawab. Ya, jika diberikan pertanyaan dia feedback, menjawab balik, ya. Itu mas.
reaksi psikologis, ya. Nah, untuk reaksi psikologis ini, ya, sangat merupakan salah satu bentuk hambatan, ya. Jika dilakukan dengan baik, reaksi atau reaksi psikologisnya ditanggapi dengan baik, maka ini bukanlah menjadi hambatan dalam proses perubahan, ya. Jadi ada positif dan negatifnya, ya. Begitulah kalau kita berbicara, terus kita sudah serius bicara yang curhat, ya terus temannya tanggapinya biasa-biasa saja, ya. Kalau sudah bla bla bla, pokoknya dari A sampai Z, mungkin makanya dari A sampai Z dicerita, tadi ini yang si A baik, tapi ayah sedikit pikir, yang si B benar cuma 3 bulan, terus habis itu putus, tidak lama minta balik lagi, ternyata ingin berubah, yang si C, kan gitu ya. Terus temannya mungkin sakit gigi, mungkin temannya sakit gigi, ya responnya, oh iya sudah saja, terima saja kenyataan, itu saja jawabannya. Ya. Oke. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Paham. Aduh, reaksi psikologis ini. Ibu baru bicara reaksi psikologis sampai sini paham diam. Sampai sini paham? Paham. Sudah? Oke. Sekarang lanjutannya adalah toleransi terhadap perubahan, ya. Rendah tergantung dari individu, kelompok, dan atau masyarakat. Nah, ini susahnya juga terkait toleransi terhadap perubahan, ya. Terkadang itu toleransi itu tidak hanya secara beragama, ya, tapi ada juga memang yang menganggap toleransi itu dilihat dari ras, ya, dari suku, bangsa, ya, itu, ya. Jadi tidak semua toleransi itu dilihat dari keagamaan, tapi ada juga beberapa yang menilai toleransi itu dilihat dari ras, ya, suku atau budaya, ya. Oke, yang kemudian kebiasaan. Nah, pada dasarnya seseorang yang lebih senang pada sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya dibandingkan dengan sesuatu yang dikenalnya, ya. Itulah kebiasaan. Seperti tadi Ibu bilang bicara tentang apa? Skill, ya. Kalau yang sudah terbiasa dia lakukan, ya, yang sudah menjadi kesehariannya, ya, sudah istilahnya dia sudah menguasai skillnya, ya, itu agak susah untuk berubah. Nah, itulah yang dikatakan dengan kebiasaan, ya. Pada dasarnya seseorang akan lebih senang pada sesuatu yang sudah dilakukannya, ya, sering-sering dilakukan. Oke. Nah, yang terakhir adalah ketergantungan. Ada yang bisa kasih contoh ketergantungan? Nah, ketergantungan pada handphone boleh, ya, itu contohnya tadi. Ada menyebabkan seseorang tidak dapat hidup secara mandiri dalam mencapai tujuan tertentu. Ada yang lagi contoh yang lebih luas? Ketergantungan. Ketergantungan pada orang lain, pada orang tua, ya, sehingga tidak ingin hidup lebih mandiri.